Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Adlan Abdullah, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Teknik Arsitektur, kelas A3. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Berkelanjutan ini tepat pada waktunya. Bab 1. Latar belakang. Perancangan suatu bangunan seringkali kurang memperhatikan keselarasan antara bangunan dengan alam dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan teknologi yang tidak ramah terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perancangan suatu bangunan secara arsitektur mempunyai andil yang sangat besar dalam memicu pemanasan global dan berakibat pada turunnya kualitas hidup manusia. Konsep pembangunan berkelanjutan pada dasarnya sudah menjadi perhatian semua pihak negara di muka bumi ini, berawal dari pernyataan tentang pentingnya istilah pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Kedua, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari makalah ini yaitu bagaimanakah pemanfaatan energi berkelanjutan pada studi kasus The Royal Pita Maha Resort. Kedua, bagaimanakah pemanfaatan lahan site berkelanjutan pada kasus The Royal Pita Maha Resort. Ketiga, bagaimanakah pemanfaatan bahan material berkelanjutan pada kasus The Royal Pita Maha Resort. Adapun tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui pemanfaatan energi berkelanjutan pada studi kasus The Royal Pita Maha Resort. Kedua, untuk mengetahui pemanfaatan lahan site berkelanjutan pada studi kasus The Royal Pita Maha Resort. Konsep arsitektur berkelanjutan. Definisi arsitektur berkelanjutan. Sustainable arsitektur atau dalam bahasa Indonesianya adalah arsitektur berkelanjutan. Adalah sebuah konsep terapan dalam bidang arsitektur untuk mendukung konsep berkelanjutan, yaitu konsep mempertahankan sumber daya alam agar bertahan lama yang dikaitkan dengan umur potensi vital sumber daya alam dan lingkungan ekologis manusia seperti iklim, planet, sistem pertanian, industri, kehutanan, dan tentu saja arsitektur. Pada dasarnya, pelaksanaan desain berkelanjutan sustainable design atau sustainable design ini dapat diaplikasikan bentuk A. Mikrokosmos yang diwujudkan dalam bentuk benda untuk penggunaan sehari-hari. B. Makrokosmos yang diwujudkan dalam benda bentuk bangunan, kota, dan fisik permukaan bumi. C. Makrokosmos yang diwujudkan dalam bentuk bangunan, kota, dan fisik permukaan bumi. Bentuk inilah yang dapat diterapkan di bidang arsitektur, landscape, desain urban, perencanaan kota, teknik, desain grafis, desain industri, desain interior, dan fashion design. Konsep dasar arsitektur berkelanjutan. Adapun konsep dalam arsitektur yang mendukung arsitektur berkelanjutan antara lain bangunan hemat energi. Bangunan hemat energi dalam dunia arsitektur adalah meminimalkan penggunaan energi tanpa membatasi atau mengubah fungsi bangunan, kenyamanan maupun produktivitas penghuninya. Konsep bangunan hemat energi terdiri dari beberapa komponen, yakni sebagai berikut. 1. Meminimalkan perolehan panas matahari. 2. Orientasi bangunan utara-selatan. 3. Organisasi ruang. 4. Memaksimalkan pelepasan panas bangunan, kemudian menghindari radiasi matahari masuk ke dalam bangunan. 5. Memanfaatkan matahari secara tidak langsung untuk menerangi ruang dalam bangunan.
Lanjut bab 3, studi kasus bangunan wisata komersial. The Royal Pitama Resort adalah salah satu dari berbagai macam hotel dan villa yang berada di daerah Ubud, tepatnya terletak di Jalan Buntunan Kedewatan Ubud, Gianyar. The Royal Pitama Resort berjarak hanya 3 km dari pusat Ubud dan dapat diakses hanya dengan 45 menit berkendara dari Bandara Internasional Ngurah Rai. The Royal Pitama Resort terkenal di atas site berkontur dengan banyak variasi ketinggian transit, jadi tata letak masanya menggunakan pola linear. Masa diletakkan secara linear mengikuti garis transit yang sudah diolah dengan menggunakan teknik cut and fill. Royal Villa diletakkan paling dekat dengan lobi dan restoran karena lokasinya paling tinggi dari villa yang lainnya, juga mendapatkan view yang paling baik. Efisiensi lahan di Royal Pitama Resort. Dari segi pengolahan site, The Royal Pitama Resort lebih banyak menggunakan teknik cut and fill dalam setiap penempatan masa bangunannya. Namun menurut survei di lapangan, cut and fill yang dipakai terlalu banyak dan dalam. Galian tanah pada site rata-rata digali hampir sedalam 9 meter dan area untuk pengurungan atau usaha untuk mendapatkan tanah datar diuruk dengan luas maksimal 6 ar. Yang terakhir, adapun kesimpulan dari pembahasan. Yang pertama, 1. Pemanfaatan sirkulasi udara dimaksimalkan dengan banyak menggunakan bukaan dan pada sekeliling site dikelilingi tanaman dan pohon-pohon untuk meminimalkan panas dari matahari yang langsung masuk ke dalam bangunan. Selain itu juga terdapat sungai buatan yang difungsikan untuk menetralkan suhu panas yang diberikan oleh sinar matahari langsung. The Royal Pitama Resort lebih banyak menggunakan teknik cut and fill dalam setiap penempatan masa bangunannya. Cut and fill yang dipakai terlalu banyak dan dalam. Tipologi bangunan di The Royal Pitama Resort memiliki ciri khas bangunan arsitektur Bali, di mana yang menonjol adalah penggunaan atap alang-alang dan batu parastaro yang kini diperkirakan sudah langka. Dari segi struktur atap, bangunan dan unit-unit villa cenderung menggunakan struktur rangka. Adapun saran yang dapat saya sampaikan yaitu 1. Bangunan yang sustainable merupakan bangunan yang ramah lingkungan dan sangat memperhatikan lingkungan. Diharapkan bagi pembaca untuk terus berinovasi dalam keberlangsungan lingkungan, khususnya dalam arsitektur. Kedua, penggunaan cut and fill sebaiknya diminimalisir dengan menggunakan desain bangunan panggung untuk tetap menjaga lahan alami di bawah bangunan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.